Hai kaum wibu, kaum yang norak, kaum yang suka nonton Boku no Pico. Seperti pada judul video kali ini, gue akan memberikan pada kalian rekomendasi anime dengan tema pengguna pedang kayak Boku no Pico. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja ke videonya. Sebelum masuk ke listnya, yuk bantu gue untuk mencapai syarat dan ketentuan YouTube dengan cara subscribe and share video gue agar gue tidak jadi beban keluarga lagi. Oke, lanjut bos. Brief 10 menceritakan seorang ninja muda bernama Kirigakure Saizo yang sedang mencoba menemukan arti kehidupannya. Pada saat dalam proses menemukan tujuannya tersebut, Saizo bertemu dengan Izanami yang sedang mencoba kabur dari para pembunuh atau assassin. Saizo kemudian berhasil melindungi nyawa Izanami, dan Izanami meminta Saizo untuk menjadi bodyguardnya hingga sampai tempat tujuannya. Ketika mereka sampai di daerah terlindungi milik Sanada, Saizo bertemu dengan Sarutobi Sasuke, pemimpin kelompok ninja ternama. Tujuan Sanada mengumpulkan para ninja bertalenta tersebut adalah untuk mengakhiri era Sengoku. Pada saat itu juga, kekuatan misterius tersembunyi milik Izanami mulai terlihat. Taimado Gakuen berkisah tentang dunia di mana pemakai sihir nyaris punah dan kekuatan kembali berpindah dari sihir ke pengguna pistol. Takeru Kusanagi yang diterima masuk ke Anti-Magic Academy, tempat di mana muridnya dilatih untuk menghadapi para pengguna sihir yang melanggar hukum. Tapi Kairo tidak bisa menggunakan pistol sama sekali dan hanya bisa memakai pedang. Karena itu ia dipindahkan ke Platon 35, tempat di mana para cupu-cupu berkumpul. Tapi suatu hari Ouka Otori yang jago dalam perpistolan disebut sebagai elit tiba-tiba bergabung ke peleton cupu tersebut. Blade of the Immortal mengisahkan Manji, seorang ronin yang diincar banyak orang setelah membunuh tuannya. Saat dia sekarat setelah menghadapi 100 orang ronin, seorang nenek misterius memasukkan cacing keramat ke tubuhnya sehingga Manji menjadi abadi. 50 tahun kemudian, seorang anak perempuan bernama Rin mencari Manji dan memintanya jadi pengawal, sekaligus membalaskan dendam kepada kelompok aliran pedang Itorio. Hoku Oki bercerita tentang seorang heroin bernama Chizuru yang pergi ke kota untuk mencari ayahnya yang hilang setelah melakukan penelitian. Dalam perjalanan tersebut, dia terpaksa menggunakan kimono agar tidak ada yang mengganggunya. Di tengah perjalanannya, Chizuru dihadang oleh sekelompok perompak yang ingin mengambil harta bendanya. Karena tidak bisa melawan para perampok tersebut, Chizuru terpaksa bersembunyi. Saat bersembunyi dari perampok tersebut, tiba-tiba ada kelompok Rasetsu, yaitu manusia yang berubah menjadi iblis, menyerang para perampok tersebut. Setelah itu, Chizuru pun ditemukan oleh Rasetsu tersebut yang haus darah dan kemudian berusaha menyerangnya. Namun sebelum itu terjadi, ada sekelompok prajurit muda bernama Shinsegumi. Akibat hal itu, Chizuru pun tak sadarkan diri. Setelah itu, Chizuru pun dibawa ke markas Shinsegumi untuk diinterogasi. Salah satu anggota Shinsegumi, Okita, menyarankan untuk membunuh Chizuru karena dianggap berbahaya. Namun setelah mengetahui kebenaran bahwa ternyata Chizuru sedang mencari ayahnya yang tiba-tiba menghilang, dan kebetulan Shinsegumi juga mencari orang yang sama, mereka memutuskan untuk melindungi Chizuru dan mencari ayahnya bersama-sama. Tales of Zestiria bercerita tentang dunia di mana manusia hidup bersama dengan roh spiritual yang disebut Seraphim. Pada zaman dahulu kala, manusia dan Seraphim hidup berdampingan. Manusia memuja para Seraphim sebagai dewa dewi. Kemudian di era yang keras, hiduplah seorang yang bernama Sore. Sore adalah seorang manusia yang tumbuh di antara Seraphim. Sore percaya pada dongeng yang mengatakan bahwa dahulu kala semua orang bisa melihat Seraphim dan bermimpi mengungkap misteri kuno untuk menciptakan dunia di mana orang-orang dan Seraphim dapat hidup damai bersama. Pada suatu hari, Sore pun mengunjungi ibu kota untuk pertama kalinya. Namun ia terlibat dalam kejadian yang membuat ia mencabut pedang suci. Seorang yang berperan untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Ia menyadari beratnya misi yang harus ia emban dan juga impiannya untuk membuat manusia dan Seraphim dapat menjalin hidup yang lebih erat. Dengan demikian, sebagai seorang sipir, Bakumatsu
Takasugi Shinsaku adalah seseorang prajurit keberuntungan dari Chosu yang menyelinap di atas kapal pemerintahan dengan rekannya Katsura Kogoro untuk mencari arloji misterius dengan kekuatan untuk memanipulasi waktu. Yang dia khawatirkan adalah pemerintahan ingin menyimpan kekuatan tersebut untuk mereka sendiri. Alih-alih membiarkan kekuatan tersebut jatuh ke tangan yang salah, Takasugi berencana untuk menghancurkan artefak tersebut. Tapi setelah mereka mendapatkan artefak tersebut malah dicuri. Itu membuat mereka harus mengikuti pencuri misterius tersebut sampai ke pemerintahan di Kyoto. Namun ketika mereka tiba di ibu kota, mereka menemukan bahwa jalan di kota dan orang-orang di dalamnya jauh berbeda dari apa yang diingat Takasugi dan Katsura. Waktu mungkin telah berubah, tetapi misi mereka belum usai. Takasugi dan Katsura berencana untuk mengatur ulang waktu. Katsugeki Tauken Ranbu. Pada tahun 1863 merupakan tahun di mana berakhirnya era samurai, dan Jepang pun terbagi menjadi dua faksi, yaitu Pro-shogun dan Anti-shogun, di mana ada pasukan yang dikirim dari masa depan yang ingin mengubah sejarah Jepang serta mengancam nasib dari dunia ini. Pasukan tersebut bernama Time Retrograde. Kunihiro dan Kanesada yang dibantu oleh tiga rekannya serta tuan mereka sendiri berusaha mencegah pasukan Time Retrograde mengubah sejarah yang ada, sehingga nasib akan sejarah bergantung pada mereka. Sebelum masuk list yang terakhir, ada beberapa anime yang overrated banget kalau gue jelasin, jadi akan gue masukkan daftar terpopuler. Rakudai Kishino Cavalry, Sword Art Online, Rurouni Kenshin, Seiken Sukai, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Moroha Haimura dengan kenangan kehidupan di masa lalunya yang masih tertidur. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kenangan dari kehidupan masa lalunya Haimura pun mulai bangkit, dan kenangan itu adalah saat dimana Haimura dan Satsuki sebagai seorang kakak beradik yang saling melindungi. Pada suatu hari, ketika Haimura ingin menyelamatkan Suzuno, kenangan tentang kehidupan mereka berdua sebagai sepasang kekasih pun juga mulai bangkit. Dan pada saat itu juga Haimura sudah dapat menguasai kemampuan dari kehidupan masa lalunya sebagai Shirogane dan Kuroma untuk menyelamatkan dan melindungi kedua orang yang kesayangannya dari masalah yang belum terselesaikan oleh mereka di masa lalu. Nah, itulah anime-anime dengan tema pengguna pedang. Manakah anime-anime yang kalian sukai? Tulis di kolom komentar. Gue user Kucing Peduli. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.